Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baiklah para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah dan juga hadirin yang berbahagia. Pada malam hari ini kita akan menyambung pembahasan kitab Ar-Raddu 'alal Mubtadi'ah, yaitu kitab yang berjudul bantahan kepada Al-Mubtadi'ah, yaitu Ahlul Bid'ah. Kitab ini sebagaimana kita telah ketahui, dia ditulis oleh ulama abad ke-5 Hijriah, yaitu yang dikenal dengan Ibnul Banna Al-Hambali. Dan pembahasan kita pada kitab ini berada pada bab yang ke-10, yaitu bab ma wada'atu zanadiqah, bab riwayat-riwayat yang dipalsukan oleh orang-orang zindik, wal mulhidah, dan juga orang-orang mulhid atau ateis, ala ahli sunnah. Mereka berdusta atas ahli sunnah bahwa ahli sunnah meriwayatkan riwayat-riwayat ini. Ya, jadi Anda ngerti persoalannya di mana. Jadi riwayat-riwayat yang disebutkan pada bab ini itu riwayat-riwayat dusta yang dinisbatkan kepada Ahlussunnah dan juga ashabul hadis, bahwa Ahlussunnah dan ashabul hadis dituduh meriwayatkan hadis-hadis ini. Karena hadis-hadis ini jika disandingkan dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW yang sahih, tampak sisi kebatilannya. Baik. Dan beberapa hadis yang dimaksud sudah kita sebut. Nah, ini penting bagi kita bahwa kita mengetahui bahwa riwayat ini adalah palsu. Nah, kalau dikatakan Ahlussunnah meriwayatkannya, ini hanya bualannya orang-orang zindik. Baik. Di antaranya adalah yang sudah berlalu. Itu yang pertama adalah hadis yang la aslalahu, yang tidak ada asal usulnya. Artinya tidak ada disebutkan pada satupun dari kutubus sunnah. Cuman populer atau dituduhkan bahwa Ahlussunnah meriwayatkannya. Yaitu ucapan katanya bahwa Nabi SAW bersabda, "I'ridu qawli ala kitabillah." Cocokkan dulu ucapanku kepada kitabullah, kepada Al-Quran. Fa in wafaqahu fa ana qultuhu. Jikalau ucapanku itu sesuai dengan Al-Quran, maka berarti betul bahwa aku mengucapkannya. Wa illam yuwafiqhu, tapi jikalau perkataan itu tidak sesuai dengan kitabullah, falam aqulhu, berarti aku tidak pernah mengucapkannya. Nah, kita sudah selesai dari hadis ini, bahwa hadis ini adalah hadis seperti yang dikatakan la aslalahu,
yang tidak ada asal usulnya dalam kutubus sunnah, maksudnya tidak ada penyebutannya sama sekali dalam kutubus sunnah. Di samping itu bahwa hadis ini pun juga bertentangan dengan sendi-sendi agama kita, karena kita mengetahui bahwa Islam itu dibangun di atas Al-Quran, hadis, dan juga ijma'. Nah, pendapat kita bahwa sumber hukum itu adalah Quran, hadis, dan juga ijma', ini menunjukkan bahwa hadis itu berdiri sendiri. Hadis itu berdiri sendiri. Ya, seperti nanti mungkin antum akan belajar dalam usul fiqh bahwa hadis itu menjelaskan apa yang disebutkan yang global yang terdapat dalam Al-Quran. Seperti misalnya persoalan apa? Persoalan sholat, persoalan wudu. Ya. Wudu sendiri sih sebenarnya disebutkan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Tapi yang lebih tepat lagi sholat. Wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan tegakkanlah sholat tarafain nahar, ya, wa zulafan minal lail, di dua penghujung siang, dan juga di kegelapan malam, wa qur'an al-fajr, dan bacaan Al-Quran di waktu fajar. Sesungguhnya bacaan Quran di waktu fajar itu disaksikan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang yang beriman adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Waktunya ditentukan dalam hadis. Yang menentukan waktunya adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu nggak ada keterangannya secara rinci kecuali dalam hadis. Nah, gimana mencocokkannya kalau ternyata kita nggak dapatin keterangannya dalam Al-Quran? Apakah artinya kita buang hadis? Ya, jadi di samping bahwa riwayat ini tidak ada asal usulnya dalam kutubus sunnah, tidak ada penyebutannya dalam kitab-kitab sunnah, dia juga bertentangan dengan ya sendi-sendi agama. Dan juga bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul bawa maka ambillah, dan apa yang dia larang maka tinggalkanlah. Ya, sedangkan di sini dikatakan harus dicocokkan dulu. Kemudian kalau kita lebih jauh lagi berpikir, siapa yang mampu untuk mencocokkan? Kecuali orang yang memiliki kapasitas ilmu. Sedangkan keumuman orang adalah awam. Ya, dan ini ya berakibat fatal pada agama kita. Maka dari sini bagaimana diterangkan bahwa hadis ini palsu, dia juga bertentangan dengan ya kebenaran-kebenaran yang absolut. Ya, pakem-pakem yang sudah terang jelas dalam Al-Qur'an. Kesimpulannya bahwa hadis ini palsu. Dan Anda perlu ketahui juga bahwa sekarang ini banyak orang-orang yang juga berdalil dengan argumen yang sama. Kadang mereka nggak menyebutkan hadisnya, namun retorikanya sama. Cocokkan dulu dengan Quran. Kalau nggak cocok, maka itu bukan hadis. Kalau dia cocok, maka itu hadis. Nah, tidak dipungkiri bahwa ucapan-ucapan seperti itu bisa jadi memang bersumber dari hadis-hadis yang seperti ini. Jadi ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah kepalsuan yang dinisbatkan kepada agama kita. Nah, kemudian juga kita juga sudah mengambil apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah. Ya, Ibnu Qutaibah. Ya, beliau punya sebuah kitab yang dikenal dengan Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis. Di situ dia menyebutkan beberapa hadis yang juga dipalsukan oleh orang-orang zindik dan dinisbatkan kepada Ahlus Sunnah.
Katanya Ahlussunnah meriwayatkan hadis ini. Tujuannya untuk menjatuhkan kedudukan Ahlussunnah. Karena siapa yang meriwayatkan hadis ini dan meyakininya, ya, dia akan dicela. Karena pertentangannya yang jelas terhadap sendi-sendi agama. Ya, di antaranya hadis apa yang kemarin sudah kita baca? Hadis, man yadhkur, siapa yang bisa sebutkan? Keringat kuda. Apa itu hadis keringat kuda? Siapa yang tahu? Hadis araqil khayli, keringat kuda. Ya, katanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kuda, al-faras. Kemudian dijadikanlah kuda itu berlari, kemudian dia pun berkeringat, kemudian Allah menciptakan dirinya dari keringat kuda. Nah, siapa aja yang mendengar tanpa dia mengetahui kalam ulama tentangnya, paham. Wah, ini batil. Ya. Kenapa? Karena tidak jarang satu kebatilan itu sudah tercium dari ya lafalnya. Apalagi kalau seseorang itu ya terbiasa menelaah Al-Qur'an dan terbiasa menelaah sunnah, terbiasa ya menelaah kalam ulama. Bahkan para ulama hadis itu bisa mengetahui bahwa suatu hadis itu palsu hanya dengan mendengar ya susunan redaksinya. Karena redaksi ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya sebagaimana disebutkan ya yaitu jawami'ul kalim, kalimatnya pendek dan mengandung makna yang dalam. Seperti misalnya innamal a'malu binniyat, itu kan pendek namun mengandung makna yang dalam. Atau misalnya ucapannya la darara wa la dirar, tidak ada mudarat dan tidak boleh memudaratkan, ya. Atau misalnya ucapannya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ucapannya pendek. Barang siapa meniru satu kaum maka dia seperti kaum itu, ya. Artinya ucapannya itu singkat, jelas, padat. Ya. Nah, ketika ada hadis yang keluar dari kaidah ini, ulama tanpa melihat sanadnya tahu bahwa ini bau-baunya hadis palsu. Ya, sama seperti seorang pedagang valuta asing, ya, uang ya asing, mata uang dolar ya atau yen, yang mereka tahu bahwa uang ini palsu hanya dengan memegangnya. Kalau ditanya kenapa, dari mana palsunya, seringkali dia nggak bisa menjelaskan ya alasannya. Begitu juga para ulama hadis, mereka bisa tahu hanya dengan mendengar lafalnya ya. Yang keluar dari kaidah lafal-lafal nabawi, keluar dari ya lisan-lisan yang dipaksakan, ya, kepalsuannya tercium walaupun tidak melihat kepada ya para perawinya, para melihat kepada sanadnya, sudah diketahui kepalsuannya hanya dengan dia mendengar lafalnya yang ganjil, ya, diistilahkan dengan rikakatul lafaz, lafalnya ganjil, nggak biasanya, ya, sehingga menyisakan keraguan dalam dada bahwa Nabi mengucapkannya. Apalagi hadis ini tentang araqul khail, ya, Allah menciptakan dirinya, ini sudah jelas bahwa ada syai' muhal, sesuatu yang muhal, yang mustahil, sedangkan Allah dialah pencipta, bukan diciptakan. Walaupun yang menciptakanlah dirinya sendiri, tapi ini jelas bertabrakan, ya, karena Allah pencipta, bukan diciptakan. Nah, ini sudah kita jelaskan ya bahwa hadis ini maudhu', ya, hadis palsu, dan jelas sekali kebatilannya. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Jauzaqani pada pertemuan yang lalu kita bacakan ucapannya,
Fahadzal hadits kufrun wa zandaqah. Hadis ini kufur. Siapa yang meyakininya kafir. Ya, jadi Anda harus tahu bahwa enggak semua yang dikatakan ini hadis benar Nabi mengucapkannya. Ya, jangan seperti siapa? Siapa kemarin saya bilang? Yang mengatakan hadis palsu-palsu juga hadis. Ya, ini ucapan orang yang tidak paham. Ya. Menganggap kalau sesuatu dikatakan hadis berarti sudah pasti Nabi mengabarkannya. Belum tentu. Karena banyaknya para pemalsu hadis dulu dan sekarang ada dimuliakan Allah. Maka ada namanya ilmu untuk mendeteksi. Ya, mendeteksi satu hadis itu sahih bisa dipakai sebagai hujjah atau satu hadis itu lemah atau bahkan palsu tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Ilmu apa itu? Ilmu qawaid at-tahdits atau kaidah al-hadis atau usulul hadis, atau dikenal juga dengan ilmu mustalahul hadis. Ya. Nah, itu ilmu yang menarik. Ya, dan diantara kelebihan Syekh Muqbil rahimahullah di zamannya, tempat dulu Ustaz belajar, bahwa beliau dikenal sebagai orang yang punya kompetensi yang tinggi terhadap ilmu hadis. Ya, kita punya beberapa karyanya seperti misalnya Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain. Ya. Begitu juga seperti misalnya ya Sahih Musnad fil Qadar, ya, tentang at-takdir, ya, dan juga karya-karya beliau yang lainnya. Kebanyakannya adalah tentang hadis, dan beliau lebih menonjol dalam ilmu rijal, ya, bukan rijal nama orang gitu, tapi ilmu tentang perawi hadis. Ini maksud adalah perawi hadis. Ya, nah ini ilmu yang hampir punah kalau bisa kita katakan di zaman sekarang. Ya, ilmu tentang rijal. Ya, di antara ilmu yang hampir punah di zaman sekarang. Dan termasuk juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Musabi sebenarnya. Beliau juga seorang ulama Yaman yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam ilmu rijal. Ya, beliau, siapa yang kenal beliau? Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Abdali Al-Musabi. Namanya Muhammad bin Abdul Wahhab juga. Penulis kitab apa itu? Ada yang tahu enggak? Setahun penuh 2 semester belajar kitabnya dia enggak tahu itu nama penulisnya. Kalau kelas 7 sekarang enggak belajar tuh. Kelas 8, 9 dulu waktu kelas 7-nya belajar. Kitab apa? Al-Qaul Mufid. Beliau penulisnya. Ya, waktu fi rahimahullah, beliau juga sudah wafat, Allah yarham. Ya. Nah, beliau termasuk ulama yang selevel dengan Syekh Muqbil rahimahullah. Kebanyakan ulama-ulama Yaman itu murid-muridnya Syekh Muqbil. Namun kalau Syekh Muhammad ya Al-Musabi ini, beliau bisa dianggap selevel atau bahkan lebih senior secara usia daripada Syekh. Ya, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Tapi kita akan bahas dan masuk kepada hadis yang berikutnya. Ini hadis menarik. Ya, di dalamnya juga terdapat ya kritik hadis, ya ilmu kritik hadis. Ini bukan ilmu yang mudah, ya dikenal dengan naqd hadis, naqd, ya kritik hadis. Ya antum simak aja, ya sedikit demi sedikit, insyaallah antum bisa mengikutinya. Ya, tapi memang untuk memahaminya ini, ya ini sih tidak seberapa sebenarnya. Tapi perlu untuk kita berusaha untuk memahaminya. Yaitu hadis, ya ini juga dibawakan oleh Ibnu Qutaibah, ya bahwa
hadis ini termasuk hadis yang dibuat-buat, dipalsukan oleh orang-orang zindik dan dinisbatkan kepada Ahlussunnah, yaitu hadis zaghabis sadr, bulu halus yang ada di dada, wa nurid dhira'ain, dan cahaya lengan. Ya, dhira'. Ya, sebelum bicara tentang dhira', az-zaghab, ya, atau disebut dengan zaghab, itu sigharus sya'r, ya, bulu-bulu halus, warish, ya, yang tumbuh di dada, disebut dengan az-zaghab. Ya, wa nuri dhira'in, dan cahaya, ya, dua lengan. Manusia punya dua lengan. Ya, dhira' itu, ya, bisa disebut lengan bawah. Ya, lengan bawah berarti dari siku ke bawah, itu dhira'. Bisa juga disebut dari lengan atas, seluruhnya sampai ke jari, itu disebut dhira'. Ya, artinya tangan. Ya, nah, itu disebut dengan dhira'. Nah, manusia punya dua dhira', kanan dan kiri. Apa maksud hadis ini? Taib. Ini tentang penciptaan malaikat. Ya. Bahwa katanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, ya, dari zaghabis sadr, dari bulu halus yang ada di dada, dan dari cahaya dua lengan. Perhatikan ya, ini agak dakik ya di sini, agak detail, ya, karena nanti kita akan dapatkan satu kesimpulan, ya, di mana sebagiannya memang lafalnya benar gitu secara makna. Ya, di antaranya persoalan malaikat, bahwa Allah Azza wa Jalla memang menciptakan malaikat dari apa? Dari cahaya. Baik, kita baca dulu. Berkata Syekh Adil, jadi kitab ini ditahqiq oleh siapa? Syekh Adil Ali Hamdan. Ini perlu antum ketahui hal seperti ini ya. Ya, biar kita bisa tahu, ya, kadar ulama. Dan di antara kabar yang mengembirakan bahwa kitab, ya, Naqd Tafwid Jahmiyah itu sudah masuk ke dalam, ya, situs Nur, sehingga bisa di-download. Karyanya Syekh Abdul Latif. Ya. Nah, ini bagus, langkah yang baik dari Syekh Abdul Latif. Ya, bahwa memang kitabnya itu kelasnya di sana, bukan di sini gitu. Artinya ini kelas untuk dibahas di kalangan para penuntut ilmu, ya, yang berbahasa Arab. Maka di-upload kitab itu dalam website Nur, ya, yang berisikan kitab-kitab bahasa Arab. Nah, di antara ulama yang produktif, ya, beliau ini juga, Syekh Abu Abdullah Adil Ali Hamdan, dan kitabnya banyak direferensikan, ya, di siaran-siaran YouTube yang berbicara tentang referensi kitab. Dan beliau banyak mentahqiq kutubus sunnah. Ya. Namun orang-orang Murji'ah itu nggak suka sama Syekh Adil Ali Hamdan. Ya, al-muhim, ya, kita lihat bahwa memang kitabnya nafi'ah, tahqiq-tahqiqnya juga bagus, ya. Beliau berkata, lam aqif alaihi bihadzal lafz. Aku tidak pernah mendapati, ya, hadis dengan redaksi seperti ini. Wa qad dzakara ad-Darimi, dan Imam ad-Darimi rahimahullah telah menyebutkan dengan lafal yang lain, ya, yang mirip dalam kitabnya, ya, Naqd ala Bishr al-Mirrisi. Bilafdhin, dengan lafal yang berbeda. Kata beliau, qala wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan min sya'rid dhira'ini was sadr, wa malaikat diciptakan dari rambut
ya, dua lengan dan juga rambut yang ada di dada. Ya. Qala fala'alla Ibnu Qutaibah, berkata Syekh Adil, sepertinya Ibnu Qutaibah ini yushiru ila lafdz alladzi dzakarahu ad-Darimi. Beliau memaksudkan ya lafal yang disebutkan oleh Darimi tadi itu. Ya, cuman dia pakai bahasa Zaghab. Ya. Sedangkan lafalnya Darimi itu min sya'r. Qala li anna min ma'ani az-zaghab sigharus sya'ri. Karena di antara makna az-zaghab adalah sigharus sya'ri. Rambut yang halus. Ya. Warish. Rish itu apa? Bulu. Bulu halus. Walinuhu kama fi Tajil Arus, seperti yang terdapat dalam kitab Tajil Arus. Qala fa hadzal lafdzul ladzi dzakara Ibnu Qutaibah, maka lafal yang disebutkan oleh Ibnu Qutaibah di atas dengan lafal zaghabis sadr mimma wada'atu zanadiqah wal mulhidah, adalah di antara hadis yang dipalsukan oleh para zindik dan orang-orang ateis. Qala waqad asyara ila dzalika ad-Darimi rahimahullah fi naqdihi, dan ini pun juga telah diisyaratkan oleh Darimi dalam kitab naqdnya beliau, kritiknya beliau terhadap Bishr al-Mirrisi. Biqaulihi wa qala ba'dhum wa dzakara nahwahu. Ya, di mana Darimi menyebutkan dan kata sebagian mereka. Jadi enggak disebutkan kepada siapa? Nabi. Tapi ini ucapan selain Nabi. Baik, ini lafal yang disebutkan oleh Ibnu Qutaibah bahwa Allah menciptakan malaikat ya dari rambut halus yang ada di dada dan cahaya dua lengan. Wa hadzal athar, tapi athar ini ya rawahu ba'du ahli sunnah bilafdhin akhar. Ahli sunnah meriwayatkannya dengan lafal yang berbeda. Wa huwa yaitu an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-As, ini sahabat, bahwasanya ia berkata khalaqallahu al-malaika min nurid dhira'aini was sadr. Ya, ucapan siapa? Sahabat, bahwa Allah azza wa jalla menciptakan malaikat dari cahaya dhira'ain, ya, dari cahaya dua lengan, was sadr, tanpa penyebutan ya syar, tanpa penyebutan rambut ya yang ada di dada. Ya, tapi dari cahaya. Qala rawahu Abdullah bin Ahmad an Abi fi kitab sunnah. Ucapannya Abdullah bin Amr bin al-As ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dari ayahnya, berarti Imam Ahmad, bagaimana yang terdapat dalam kitab sunnah. Kita ada kitabnya. Ya, sunnah di Abdullah. Wa min tariqi Ibnu Mandah, dan Ibnu Mandah juga meriwayatkan hadis ini lewat jalannya Abdullah dalam kitabnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, dan juga Al-Qadhi Abu Ya'la fi Ibtal at-Ta'wilat. Nah, ini anehnya Qadhi Abu Ya'la juga meriwayatkan gitu. Karena Qadhi Abu Ya'la pada asalnya dia termasuk ya pencetus mazhab at-tafwid. Dalam kitabnya Ibtal at-Ta'wilat juga meriwayatkan wa Abu Syekh fil 'Azamah, dan juga kitabnya Al-'Azamah yang ditulis oleh Abu Syekh, hadis ini juga disebutkan di sana. Wa huwa bihadzal lafdzi sahih, maka dengan lafal ini ya athar ini sahih. Jadi yang dianggap palsu itu yang pakai lafal dari rambut dada. Ya. Wa huwa bihadzal lafdzi sahihun isnad, athar dengan lafal yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr ini, sahabat itu, kedudukannya sahihul isnad, sanadnya sahih. Rawahu ba'du ahli sunnah muhtajjina bihi, sebagian ahli sunnah meriwayatkan ya dalam ya kapasitasnya berdalil dengannya, artinya bukan sekedar menghikayatkan saja tapi berdalil dengannya. Fi kutubis sunnah, dalam kitab sunnah mereka, fi
fi kutubis sunnah, dalam kitab-kitab as-sunnah, wa raddi 'alal jahmiyah, dan juga kitab-kitab yang membantah al-jahmiyah, walam yata'aqqabhu ahadun minhum bi syai'in min at-ta'ni war rad. Mereka meriwayatkan itu ya tanpa menyebutkan ya kritikan terhadapnya atau membantahnya. Ya, maksudnya bahwa Ahlussunnah membawakan hadis tersebut berdalil dengannya. Ya. Maksudnya berdalil dengannya apa? Mengambilnya dan meyakininya sebagai kebenaran. Wa min dzalika qaul Ibnu Muhib, dan termasuk juga ucapan Ibnu Muhib rahimahullah fi sifat. Ibnu Muhib ini adalah Syamsuddin Abu Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Ibnu Muhib Al-Maqdisi Al-Hambali Al-Ma'ruf, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Muhib As-Samit. Ya, ini ulama abad ke-8 Hijriah. Beliau punya kitab Sifatu Rabbil Alamin. Di sini penyebutannya diringkas dengan As-Sifat. Beliau membuat bab dalam kitab As-Sifat, babu ma dzukira fis sa'id, bab riwayat yang menyebutkan atau yang disebutkan berkaitan dengan as-sa'id, lengan atas, adz-dzira', lengan bawah, wal ba itu ya, kalau antum bentangan kedua tangan begini, ini ba. Ya. Man taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Nanti kita bahas itu dalam kitab ya Qawaid Muthlah. Barang siapa yang mendekat kepadaku sedepa, ini kan sedepa nih. Sehasta apa sedepa ini? Sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'an. Aku mendekat kepadanya dengan sedepa. Jadi kalau satu zira' itu sehasta, ya kalau dua tangan dibentangkannya disebut dengan sedepa. Oke? Ibnu Wahib menyebutkan dalam kitab As-Sifat ma dzukira, ya, yaitu riwayat yang disebutkan di situ berkaitan dengan as-sa'id, lengan atas, wadh-dhira', lengan bawah, al-ba', ya, sedepa, ya, maksudnya al-ba' itu tadi membentangkan tangan, was-sadr, dan dada. Ini maksudnya apa? Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sifat-sifat ya apa namanya? Khobariyah. Ya, sifat-sifat yang kalau pada makhluk itu bagian dari tubuh makhluk. Jadi menetapkan itu semua. Ya. Tapi berarti apa? Ini maksud dengan Allah Jalla wa'ala menciptakan malaikat dari nur dzira'in, dari cahaya dua tangan, dua dzira'nya Allah Azza wa Jalla, was-sadr, dan dada. Ya. Tapi dari sini kita ketahui ada dua riwayat yang disebut sebagai riwayat yang palsu yang dibuat-buat oleh Zanadiqah yang menyebutkan apa? Lafal rambut dzira' dan sadr. Ya, sedangkan ya lafal yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As dari cahaya dzira' dan sadr. Dari cahaya dua lengan dan dada. Nah, ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As mauquf kepada beliau, artinya dia enggak menisbatkannya kepada Nabi, namun karena persoalan ini persoalan yang bukan perannya akal. Ya, akal enggak mungkin ya menetapkan ini. Berarti ya Abdullah bin Amr tidak mengucapkannya, melainkan bersumber dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, cuman hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka telah menolak athar ini. Bahwa athar ini banyak yang menolaknya. Ya. Nah, di sini kita akan singgung diskusinya di sini. Nah, antum kalau melihat ada satu diskusi tentang satu persoalan, itu bagus karena itu menajamkan pikiran. Ya. Berkata Syekh Adil qala wa qad radda ba'dhum hadzal athar. Sebagian mereka menolak athar ini.
ya, menolak bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya dua lengan dan juga dada. Ya. Mereka beralasan bi anna sahabi Abdullah bin Amr kana yuhadditsu an ahli kitab. Bahwa Abdullah bin Amr ini termasuk sahabat yang juga meriwayatkan dari ahli kitab. Memang sebagian sahabat ada yang meriwayatkan dari ahli kitab. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr ini. Ya. Wala'alla hadza minna, dan mereka mengatakan sepertinya riwayat ini sumbernya dari Alkitab. Fala yuzul i'tiqadu wala al-qawlu bihi, maka enggak boleh meyakini sebagai kebenaran dan tidak boleh berpendapat dengannya, enggak boleh mengatakan begitu. Ya, ini menurut sebagian, di antaranya Al-Qadhi Abu Ya'la. Ya. Fayuqal, maka alasan ini bisa dibantah. Di sini disebut ada beberapa bantahan. Yang pertama, al-qaul bi anna Abdullah haddatsa bi hadzal athar an ahli kitab qad yasih wa qad la yasih. Persoalan bahwa hadis ini termasuk hadis yang dikatakan bahwa Abdullah bin Amr mengambilnya dari ahli kitab. Ya bisa aja benar, bisa juga salah. Ya, persoalan bahwa Abdullah bin Amr meriwayatkan dari ahli kitab, iya. Dia termasuk sahabat yang meriwayatkan dari ahli kitab. Tapi hadis ini secara khusus ya, butuh validasi. Ya, bahwa hadis ini Abdullah meriwayatkannya dari ahli kitab. Enggak ada yang tahu. Ada kemungkinan iya benar dan ada kemungkinan enggak benar. Yang kedua, fa illam yatalaqahu an ahli kitab, kalau hadis ini bukan termasuk yang Abdullah bin Amr riwayatkan dari Al-Kitab, ya, falahu hukmur rafa', berarti hukumnya rafa', ya, hukum rafa'. Ya, antum kenal bahwa satu hadis dikatakan marfu' kalau dinisbatkan kepada Nabi. Ya. Dinisbatkan kepada Nabi. Ya, marfu' ini ada marfu' ya, hukmi. Ya, kalau seorang sahabat menyampaikan satu hadis yang bukan ya perannya akal di situ untuk ya bermain, seperti hal-hal yang bersifat ghaibi. Ya, kalau sahabat meriwayatkan hal yang ghaibi namun dia enggak sandarkan kepada Nabi, kemungkinan besar memang itu ucapan Nabi. Itu dimaksud dengan ya marfu' hukmi. Jadi punya hukum rafa', artinya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan hadis ini kalau dikatakan dia bukan hadis yang diriwayatkan dari ahli kitab, ya, atau bukan yang bersumber dari ahli kitab, ya, berarti dia memiliki hukum rafa'. Kenapa? Karena ini termasuk perkara yang akal bukan perannya di situ untuk berbuat. Ya, mungkin enggak? Seperti misalnya masalah arsy, ya, atau istiwa, ya, atau nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Bisa enggak manusia dengan akalnya menetapkan? Enggak bisa itu semua. Ya, maka sekalipun misalnya seorang sahabat meriwayatkan dan enggak menisbatkannya kepada Nabi, maka itu pasti ucapan Nabi. Karena sahabat semuanya itu apa? Udul, orang soleh. Ya. Nah gitu ya. Fa illam yatalaqaw an al-kitab, kalau hadis ini bukan termasuk ya dari riwayat yang diambil oleh Abdullah bin Amr dari ahli kitab, maka dia memiliki hukum rafa'. Artinya disandarkan kepada Nabi. Li'annahu la majala fihi lirra'i, karena yang seperti ini bukan perannya akal untuk ya berbuat di situ. Ya, karena kontennya termasuk perkara yang gaib. Ya, masalah penciptaan malaikat dari cahaya ya lengan dan dada. Ya, perkara gaib ini nggak mungkin seorang berpikir untuk sampai kepada kesimpulan itu. Nah, kalau sahabat meriwayatkannya sekalipun dia tidak sandarkan itu kepada Nabi, maka
ini seolah memang nabi atau memang dia pastikan nabi yang mengucapkannya. Paham di sini? Tapi Al-Qadhi Abu Ya'la berkata dalam Ibtal Ta'wilat, fa in qila Abdullah bin Amr lam yarfa'hu ila an-nabi wa innama huwa mauqufun alaihi fala yalzam al-akhdhu bihi. Ini aneh dari Ibnu Ya'la. Fa in qila, iya. Apabila dikatakan bahwasanya Abdullah bin Amr dalam meriwayatkannya tidak menyandarkannya kepada Nabi, berarti mauquf. Ya. Jadi kalau marfu' akhirnya ucapan itu kepada Nabi. Kalau mauquf itu ucapan sahabat. Kalau maqtu' itu ucapan tabi'i. Gitu. Berarti mauquf. Ya. Nah, tapi kata Abu Ya'la, fala yalzamul akhdhu bihi, enggak harus untuk mengambilnya. Enggak harus untuk meyakininya. Begitu katanya. Ya, padahal yang ma'ruf dalam hal yang berkaitan riwayat-riwayat yang mauquf itu ucapan sahabat, ya, jikalau dia termasuk dari perkara yang ghaibi, ya, seperti hadis ini, maka dia memiliki hukum rafa'. Ya, dianggap itu marfu' pada Nabi SAW, bahwa memang Nabi yang mengucapkannya. Qila itsbatus sifat la yuqad illa tauqifan. Nah, ini bantahan kepada Abu Ya'la, karena Abu Ya'la bilang, ya, mauquf maka nggak boleh mengambilnya. Hah? Ya, ini kan diskusi. Maksudnya itu omongan Biala pendapat itu. Ya, ini masih intahannya nanti di sini gitu. Abu Ya'la berpendapat Itu kalau bukan dari Alkitab maka sahih. Maka itu marfu, diterima. karena emang ucapan yang berikutnya ini memang begitu maknanya. Kesimpulannya apa yang antum baca? Pendapatnya Abu Ya'la gimana? Abu Ya'la, kalau Abdullah bin Amr bukan dari Alkitab ambilnya, maka itu bisa, maka itu berlaku, itu sah, gitu. Maka diterima hadisnya. Jadi beliau ngebawain fa in qila, kalau ada yang bilang Abdullah bin Amr kan tidak merafakan kepada Nabi, maka dia mauquf. Kalau mauquf maka enggak dijadikan dalil. Nah, Abu Ya'la bantah itu. Abu Ya'la bilang ini la majala li ra'yi fihi. Maka Jadi dia mengisbat ini. di sini. Taib. Jadi Abu Ya'la di yang pertama ini menghikayatkan pendapat orang gitu. Ya, bahwa kalau misalnya Abdullah bin Amr di sini tidak mengambil dari Alkitab, kata orang nggak boleh, ya, mengambilnya karena mauquf, ya, maka nggak boleh mengambil. Coba itu salah satu kemungkinan, ya. Kita baca dulu, ya. Tapi berarti kalau menurut versinya antum ini jawaban terhadap ucapan orang itu yang mengatakan bahwa wala yazam al-akhdhu bihi. Taib. Taib, qila itsbatus sifat la yuqad illa tauqifa. Maka dijawab bahwa penetapan sifat tidak boleh kecuali tauqif. Ya, artinya harus ada nas. Liannahu la majala lil aqli wal qiyas fiha. Karena dalam masalah sifat itu bukan perannya akal dan juga perannya kias. Ini kaitannya sama pembahasan asma sifat, ya. Kita udah ambil itu dalam kitab Qawaid al-Muthla.
Taib. Fa idza ruwiya an ba'd as-sahabah fihi qaulun ulima annahum qalu tauqifan. Maka apabila diriwayatkan dari sebagian sahabat tentang masalah sifat, satu ucapan, satu riwayat, maka diketahuilah bahwa mereka mengucapkannya itu tauqifan berdasarkan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang benar. Cuman persoalan apakah kesimpulannya Abu Ya'la ke situ, Allahu a'lam ini. Soalnya masih ada diskusi lagi. Taib. Taib yang ketiga. Qala wa in kana mimma talaqahu Abdullah an kutubi al-kitab fayuqal. Dan jikalau hadis ini termasuk yang diambil oleh Abdullah bin Amr dari kitabnya Al-Kitab, maka dikatakan, ini perkataannya Syekh Adil. Kita katakan yang pertama Abdullah minas sahabah. Abdullah bin Amr ini termasuk sahabat Nabi. Wala yakhfa makanatuhum fil ilmi wad din, dan tidak tersembunyi kedudukannya Abdullah ini dalam masalah ilmu dan agama. Fa kaifa yudhanna bihi annahu yanqul an bani Israil ma la yajuzu riwayatuhu. Maka bagaimana bisa disangkakan untuk seorang Abdullah ini bahwa dia menukil dari Bani Israel suatu riwayat yang enggak boleh meriwayatkannya fi dzatillah, berkaitan dengan zat Allah taala. Wa yasqut an bayani butlanihi, kemudian dia cuma nukil dan enggak menjelaskan kebatilannya. Hadza la yaf'aluhu man huwa adna manzilatan fil ilm. Perbuatan seperti ini tidak dilakukan oleh orang yang lebih rendah kedudukannya daripada Abdullah dalam hal ilmu. Min hadha sahabiyil jalil alladhi akhadha al-ilm anin nabi. Padahal Abdullah ini dia telah mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ashabihi, dan juga dari sahabatnya yang lain. Fayajibu ihsanud dhanni bihi. Maka harus berbaik sangka kepada Abdullah. Maksudnya gini, sekalipun Abdullah ini adalah termasuk sahabat yang membaca riwayat-riwayat Alkitab, ya, nggak boleh kita menyangka bahwa Abdullah ini meriwayatkan kemudian dia nggak tahu kalau itu batil, kemudian dia nggak jelasin. Nah, kondisi bahwa dia meriwayatkan dan nggak ada penjelasan apa-apa, ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As ini, ya, ketika meriwayatkannya yahtaju bihi, gitu, memang menjadikannya sebagai dalil, gitu. Dan apa yang disampaikan itu hak. Ya, nggak boleh kita sangkakan, ya, bahwa dia tidak memisahkan atau dia meriwayatkannya dan dia tahu itu batil, kemudian dia nggak jelaskan kebatilannya. Gitu ya. Qala Qadhi Abu Ya'la, berkata Al-Qadhi Abu Ya'la dalam Ibtal at-Ta'wilat, wa huwa yatakallamu an hadhihi syubhah. Sedangkan dia berbicara tentang syubhat ini, la yadhunnu an yudhanna bihi dzalik, enggak boleh menyangkakan kepada Abdullah Ibn Amr seperti itu. Maksudnya enggak boleh menyangkakan bahwa Abdullah meriwayatkan dari Alkitab dan dia enggak memisahkan mana riwayat yang benar dan mana yang batil. Abdullah ini bukan sahabat yang sembarangan. Lianna fi ilbasan fi syar'ina, karena kalau kita sangkakan seperti itu, ya, nanti bercampur aduk antara al-haq dan batil pada syariat kita. Wa wa annahu yarwi lahum ma yadhunnu syar'an lana, di mana dia meriwayatkan apa yang menurutnya itu syariat kita, maksudnya bagian dari syariat Islam. Wa yakunu syar'an li ghairina, padahal itu bukan syariat kita. Ya, maksudnya Abdullah ini meriwayatkan dari Alkitab yang menurutnya itu adalah syariat kita, tapi dia nggak tahu, ya, padahal sungguhnya itu adalah syariat orang-orang sebelum kita. Nah, nggak boleh menyangkakan begitu. Wa yajibu an nunazzi'a as-sahaba 'an dzalik, maka wajib untuk mensucikan sahabat Nabi dari yang demikian. Qala wanzur kadzalika ila difa'id Darimi, dan juga lihat kepada pembelaannya Darimi dalam kitab An-Naqd ala Bishr al-Mirrisi an Abdullah bin Amr bin Al-As
fi man ittahamu bi annahu yarwi min kutubi Bani Israil, berkaitan dengan sahabat yang dituduh bahwa dia meriwayatkan dari kitabnya Bani Israil, kemudian la yumayyiz bainahu wa baina haditsin Nabi, dituduh bahwa dia enggak bisa memisahkan mana hadis Nabi dan mana yang bukan, sehingga akhirnya apa yang dia riwayatkan yang dianggap ganjil langsung ditolak begitu aja. Nah, ini dibela oleh ya Ad-Darimi ya dalam kitabnya An-Naqd ala Bishr al-Mirrisi. Qala wa nahnu nara lima yuhadditsu nabi fi musannafatihim, dan kita dapati bahwa para imam meriwayatkannya dalam kitab-kitab mereka seperti kitab sunnah dan i'tiqad tanpa ada pengingkaran. Jadi anggap bahwa yang meriwayatkan ini misalnya Abdullah bin Amr, dia tertuduh bahwa dia meriwayatkan dari Alkitab. Tapi para imam yang menyebutkan riwayatnya dalam kutubus sunnah, ya, antum enggak anggap mereka gitu. Kira-kira gitu. Ya. Qala wa atharan qala Ka'ab wal ahbar rawahu an a'immatul Islam. Dan juga lihat sebuah athar yang diucapkan oleh Ka'ab al-Ahbar yang diriwayatkan dari para imam-imam Islam, walam yunkiruh, dan mereka tidak mengingkarinya. Faqala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa anna al-mu'attil yukadzibu Ka'ban, dan anggap bahwa seorang mu'attil mendustakan Ka'ab, wa yarmihi bitajsim, dan menuduhnya bahwa dia mujassimah. Fa kaifa haddatsa bihi annu haula'il alam? Terus kok bisa para ulama-ulama besar itu meriwayatkannya? Muthbitina lahu ghairu munkirin, menetapkan dan bukan dalam rangka mengingkari. Baik. Begitu juga waqad adina Nabi sallallahu alaihi wasallam bitahdits an ahli kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengizinkan untuk meriwayatkan dari ahli kitab. Faqala, kata Nabi, hadithu an Bani Israil wala haraj, riwayatkan dari Bani Israil tanpa ada keraguan. Fa Abdullah radhiyallahu anhu kana lahu ilmun, dan Abdullah bin Amr yang dituduh yang meriwayatkan dari kitab, sehingga karena tuduhan itu sebagian menolak riwayatnya gitu terhadap hadis ini gitu ya. Ini semua pembelaan terhadap Abdullah. Fa Abdullah radhiyallahu anhu kana lahu ilmun bi ikhbar Nabi, bi ikhbar Bani Israil. Dan dahulu Abdullah radhiyallahu anhu memang dia memiliki ilmu tentang kabar-kabar dari Bani Israil. Maka radhiyallahu anhu yuhadditsu anhum bima la yukhalifu syar'ana. Dan dahulu memang dia meriwayatkan dari Alkitab, tapi yang tidak menyelisihi syariat kita. Nah, di antara jawabannya lagi juga, syar'una wa syar'u man qablana fis sifat, syariat kita dan juga syariat orang sebelum kita, kalau yang berkaitan dengan sifat itu sama aja. Karena sifat Allah la takhtalifu bi ikhtilafi syara'i. Karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak berbeda dengan ya perbedaan syariat. Ya, syariat orang Yahudi, orang Kristen, ya dalam masalah tauhid sama. Ya, kecuali yang sudah dirubah, ya. Fama thabata fit Taurat wal Injil min sifatillah ta'ala fa huwa bila syak thabitun indana. Dan mana yang sabit, maksudnya yang benar ada dalam Taurat dan Injil dari sifat-sifat Allah Ta'ala, maka dia tidak diragukan, juga sabit, benar menurut ya syariat kita. Inna hadza min babil ikhbar anillahi ta'ala. Karena demikian ini yang dalam rangka mengabarkan tentang Allah Ta'ala, wala yatabaddal wala yataghayyar, tidak berubah dan tidak tertukar, min syar'in ila syar'in, dari syariat kepada syariat. Ini ya 3 pembelaan. Kemudian yang keempat, ya annahu thabata fi syar'ina ma yusaddiqu hadzal athar. Dan juga ada dalam syariat kita riwayat yang menguatkan asarnya Abdullah. Apa asarnya Abdullah? Bahwa Allah menciptakan malaikat dari nurid dzira'aini was sadr, dari cahaya ya 2 lengan dan dada. Baik, yang pertama, faqad rawad At-Tayalisi wal Humaidi wa Ahmad wa Ibnu Mandah fi radd al-Jahmiyah wal Hakim wa min tariqain an Abil Ahwas, ya. At-Tayalisi, Humaidi, begitu juga Imam Ahmad, Ibnu Mandah dalam kitabnya Radd al-Jahmiyah dan juga Al-Hakim, semuanya meriwayatkan dari 2 jalan, dari Abul Ahwas, dari ayahnya. Qala, ia berkata,
Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara al-hadits ila an qala. Kemudian disebutkanlah hadisnya sampai kepada perkataannya wasaidullahi asyaddu min sa'idik. Dan sa'id itu lengan atas. Dan lengan atas Allah itu lebih kuat daripada lengan kamu. Qala al-Hakim sahih al-isnad wafaqa adz-Dzahabi. Berkata Al-Hakim hadis ini sahih sanadnya dan disetujui oleh Adz-Dzahabi wa qala Ibnu Muhibb dalam as-sifat hadza haditsun sahihul isnad. Ini adalah hadis yang sanadnya sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, warawat Tirmidzi dan Tirmidzi meriwayatkan juga Abdullah dalam As-Sunnah dan juga Ibnu Manda dalam Rat al-Jahmiyah dan Hakim dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Nabi bersabda, qala inna ghiladha jildil kafir 42 dhira'an bi dhira'il jabbar. Ya, ini agak sulit untuk mengartikannya. Ya. Karena ini ada penyandaran ya 42 dhira'an bi dhira'il jabbar. Allahu a'lam ini maksudnya. Tapi intinya di sini ada penyebutan dhira'il jabbar. Ya. Lengannya Allah. Jabbar maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dirsahu mithlu Uhud. Dirs itu apa? Geraham. Itu seperti Uhud. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih gharib min hadits al-A'mash. Ini adalah hadis yang hasan sahih gharib dari hadisnya A'mash. Al-Hakim berkata hasanun sahih wa wafaqa adz-Dzahabi. Hadisnya hasan sahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Yang terakhir, ya ini pembelaan yang kelima, thabata inda Muslim dan juga telah sabit riwayatnya dari Muslim dari Aisyah. Ya pada sahih Muslim dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata, "Khuliqatil malaikatu min nur." Bahwa malaikat diciptakan dari cahaya al-hadits. Wa hadzal hadits yuthbitu ma jaa fi athari Abdullah. Hadis yang terakhir ini juga menguatkan apa yang datang pada asarnya Abdullah bin Amr tadi, min annal malaika khuliqat min nur. Bahwasanya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Yang kita tahu ya bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Cuman pada riwayatnya Abdullah bin Amr ada tambahan kata terangan dari cahaya apa? Dira'ini wasatr. Kesimpulan ya. Di sini ya kesimpulannya bahwa kita menetapkan az-zira' ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya. Ini dua hal yang kita tetapkan. Menetapkan zira, kemudian bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Karena malaikat diciptakan dari cahaya ini riwayat Muslim. Ya. Penyebutan zira disebutkan pada riwayat-riwayat yang lain. Ya. Seperti misalnya wasaidullah asyad min sa'idik. Ya, sa'id itu bagian dari zira. Ya, karena kan zira itu lengan secara keseluruhan. Kemudian juga yang tadi inna ghilad jildil kafir 42 dhira'an bi dhira'il jabbar. Disebut juga ada dhira'il jabbar. Jadi kita tetapkan az-dhira'. Ya, ini semuanya marfu' pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi ada riwayat yang mauquf dari Abdullah bin Amr. Ya, khuliqatil malaikatu min nuriz dhira'ain. Ya. Jadi dua hal yang kita tetapkan. Yang pertama az-dhira'. Dan yang kedua bahwa malaikat ciptakan dari nur. Maka berdasarkan dua ini fala mani', maka enggak ada ya keraguan atau halangan untuk menetapkan seperti apa yang ditetapkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa malaikat diciptakan dari cahaya dhira'aini was-sadr. Ya. Fala mani' ya min itsbati dzalik ya karena dua ya poin tadi bisa menjadi sandaran dan hadisnya sahih. Ya penetapan dhira' dan juga ya bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari ya uraian Syekh Adil wallahu taala ala wa alam. Ya, jadi kembali kepada pembahasan yang disebut ya hadis yang dibuat-buat ya oleh kaum zindik itu yang lafalnya disebutkan oleh Ibnu Qutaibah. Wallahu taala ala
a'lam. Baik, ada pertanyaan? Nah. Terus kalau asal yang seperti ini kita harus berdaya Ustaz. Asalnya kan dari Abdullah bin Amr, mauquf padanya. Kemudian yang kedua, bahwa asar ini ya bukan ruang akal untuk berpikir ke situ. Ini kemungkinan besar memang ya memiliki hukum rafa bahwa Nabi SAW mengucapkannya. Maka kalau dikatakan nggak wajib mengambilnya, nggak wajib berpegang dengannya, ini aneh. Ini aneh karena memang kaidahnya apa yang diucapkan oleh sahabat ya dari perkara yang gaib itu kemungkinan besar memang atau dikatakan memang Nabi SAW mengucapkannya karena para sahabat itu udul gitu kaidahnya. Jadi wajib mengambilnya, wajib menerimanya ya. Dan nggak ada ya alasan untuk menolaknya, apalagi para imam ya penulis kutubus sunnah seperti misalnya tadi disebut Abdullah ya menyebutkan ya, dan juga selain Abdullah juga menyebutkan dalam musannafatnya tanpa pengingkaran. Ini menunjukkan bahwa mereka memang berdalil dengannya ya, artinya kalau para ulama tersebut berdalil dengannya, mengambilnya, siapa kita kemudian mau menolaknya itu ya. Jadi kalau dulu kita tahu bahwa malaikat ciptakan dari cahaya, berarti di sini dapat tambahan keterangan. Cahayanya cahaya apa? Dira'ini wasna. Ya berarti menetapkan juga adanya dira'in, gitu kan? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk pembahasan seputar sifat khobariyah. Baik, Allah taala ala wa alam. Ilahuna kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.